wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sekarang kita praktek dulu menurut ajaran yang ditentukan oleh Rasulullah SAW ya, biar wudhu kita betul-betul sesuai apa yang beliau contohkan dan tidak asal-asalan, sebab diterima tidaknya dalam ibadah sholat kita adalah tergantung wudhunya ya. Kalau wudhu kita sudah bagus, baik ya, maka insya Allah ibadah sholat kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk pelaksanaan itu kita harus sesuai dengan gerakan-gerakan apa yang diberikan oleh Rasulullah sesuai dengan dalam hadisnya ya. Itu tidak seperti kebanyakan orang di masyarakat kita. Contoh misalnya dalam gerakan ya, misalnya dalam berkumur itu masukkan air di kumur-kumur atau mungkin digosok-gosok dengan jari ya, dengan jari kemudian dikeluarkan. Nah setelah itu bukan memegang menyentuhkan air dalam hidung, tetapi memasukkan, dikeluarkan sampai 3 kali. Ini cara berwudunya. Kemudian cara membasuh muka pun sampai sebatas rambut kita. Jadi misalnya yang punya jenggot ya harus diusap. Nanti ada Pak Sudianto sebagai contoh yang pakai misalnya menyapu jenggot ya. Itu tidak hanya semacam basah karena diusap saja, tapi harus disiwak. Kemudian cara membasuh tangan. Membasuh tangan bukan langsung begini dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Nanti saya contohkan biar kita lebih enak ya. Kemudian cara membasuh, mengusap kepala. Itu tidak hanya menggunakan semacam ini, tapi langsung mengambil air, disapukan dari depan ke belakang. Kemudian di belakang dikembalikan lagi, ibu jari kita masuk ke sini ya. Dan jempolnya ini adalah untuk mengusap di bagian luar biar basah semua, bukan hanya di luarnya saja, dalamnya tidak. Sementara dalamnya banyak, misalnya ada kotor nggak akan terbasahi. Ini untuk dalam pelaksanaan ibadah untuk terutama dalam wudhu. Kemudian cara menyuci kaki itu sampai mata kaki ya. Sedangkan kalau tangan harus di atas siku ya. Di atas siku, tidak boleh hanya pergelangan, tapi harus sampai siku. Ini merupakan salah satu contoh, misalnya ini akan saya coba contohkan ya. Contoh cara mencuci tangan. Itu bukan hanya semacam ini, tapi harus sela-sela itu harus dibersihkan ya. Harus dibersihkan. Kemudian cara berkumur. Jadi berkumur langsung dimasukkan ya, digosok, kemudian dikeluarkan. Setelah itu cara bukan semacam ini menyentuhkan air di hidung, tapi harus dimasukkan. Dimasukkan lagi, buang. Baru mencuci muka. Ini harus sampai sini, sampai batas rambut ya, di kepala kita. Bukan hanya di mukanya saja. Dan setelah ini harus digosok. Apalagi di bocok mata kita banyak setan misalnya. Lirik sana, lirik sini sudah ada syahwat yang datang, maka harus dibersihkan. Kemudian ini ya, harus semacam ini. Nah, tadi saya katakan kalau yang punya jenggot misalnya seperti Pak Sudianto, Pak Rinto, itu harus disiwak, dibasahi. Ya, bukan semacam ini saja, tapi dari belakang ke depan. Ya, dikeluarkan. Nih, ya. Baru tangan. Tangan bukan semacam ini. Kalau misalnya di keran itu bukan semacam ini, tapi harus begini. Tarik. Ditarik. Dan ini juga sama. Bukan semacam ini, tapi harus dari bawah ke atas. Baru cara mengusap kepala. Langsung begini. Ini masuk. Kalau misalnya 1 kali atau 3 kali nggak apa-apa. Dan 1 kali misalnya begini saja,
balikan ya, ini masuk. Sah, ini ya. Baru kaki. Kaki juga tidak semacam ini, tapi dari sini langsung dibasuh. Baru kaki kiri. Ya, selesai. Sampai mata kaki. Ya, sampai mata kaki. Itu adalah batasan kita mencuci kaki. Sedangkan tangan sampai di atas siku. Paham ya? Coba Batis praktekan. Ini kesini harus sampai basah ini ya. Ini batasannya rambut. Jangan cuma depan saja, jadi kering. Sebab ini masih anggota tubuh. Ya, lanjutkan. Diulangi apa? Ya. Ulangi saja. Sampai siku di atas itu.